Untuk bisa menjaga kesehatan ginjal, maka kita harus bisa mematuhi dengan kalimat adalah patuh. Patuh itu ada 5, yaitu 1, periksa kesehatan Anda secara rutin. Bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa melihat kelainan ginjal kita dengan cara melakukan pemeriksaan rutin. Secara serial, bisa per tahun, bisa 3 bulan, tergantung kondisi yang akan kita temukan. Yang kedua, A, atasi penyakit dasar. Kalau kita tahu bahwa penyakit ginjal itu utamanya adalah penyebabnya contoh diabetes dan hipertensi, maka kita harus bagaimana bisa menjaga penyakit tersebut. Jadi kita harus menjaga diabetes, menjaga darah tinggi, ataupun penyakit-penyakit kronik yang kita punya supaya ginjal kita sehat. T, kita bagaimana tetap untuk makan sehat dengan cara diet gizi yang seimbang. Ingat isi piringku. Yang keempat adalah U, upayakan jangan lupa untuk selalu aktivitas fisik. Bagaimana kita selalu melakukan aktivitas fisik? Minimal berapa? 150 menit per minggu. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk stamina dan keseimbangan. Yang terakhir adalah H, yaitu hindari semua yang bisa berbahaya untuk ginjal. Nah, apa saja yang berbahaya untuk sakit ginjal adalah 1, hindarilah alkohol. Alkohol dapat merusak ginjal, sehingga keasaman ginjal akan meningkat dan bisa merusak ginjal sehingga akan menyebabkan gagal ginjal. Kemudian, yaitu makanan-makanan yang tinggi dari gula, tinggi dari garam. Kita tidak masalah untuk bisa minum minuman kemasan, tetapi jangan berlebihan. Kita boleh saja makan fast food, tapi jangan berlebihan karena makanan tersebut sangat tinggi garam dan sangat tinggi gula yang dapat menyebabkan diabetes, hipertensi, dan tidak terkontrol sehingga dapat merusak ginjal. Dan kemudian juga kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat menyebabkan gagal ginjal seperti tidak mau minum air putih, kurang minum, menyebabkan dehidrasi yang berkelanjutan. Minumlah 2-3 liter atau disesuaikan dengan kondisi saudara, seperti mungkin sakit ginjal atau sakit jantung yang membutuhkan restriksi dari minumnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Medles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin masalah di ginjal, waduh ini kan kayaknya temenan sama beberapa penyakit yang lain kayak diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya yang pasti di pikiran kita, ini mah urusannya penyakitnya orang-orang tua gitu ya, lansia gitu ya, entah karena proses degeneratif ataupun proses aging atau penuaan. Jadi kita kepikiran, wah kita nih yang masih usia muda 20-an, 30-an awal, 40-an awal nggak bakal deh ada masalah di ginjalnya gitu ya. Kan sering kita dengar ada ini ginjal lah dan lain sebagainya, salah satunya gagal ginjal. Nah kalau ngomongin gagal ginjal, tahukah Anda kalau Anda coba googling gitu ya di internet, itu katanya kok banyak ya prevalensi orang muda yang mengalami gagal ginjal. Itu fakta bukan sih kalau ternyata saat ini banyak sekali orang-orang muda yang mengalami gagal ginjal. Pertanyaannya gini, apa yang menyebabkan orang-orang muda di usia muda masih dewasa produktif ini mengalami gagal ginjal? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini pemirsa ya. Jadi kita akan mengetahui apa saja sih faktor-faktor risiko atau penyebab kenapa seseorang masih relatif muda bisa mengalami gagal ginjal yang mungkin dulu pikiran kita adalah hanya orang-orang tua aja yang bisa mengalami gagal ginjal. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar ginjal. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Muhammad Hafiz Aini SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Salam, selamat pagi. Apa kabar dok? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Oke dok, hari ini tuh kita ngomongin ini tentang orang-orang di usia kita masih muda ya dok? Tentu saja. Masih 17 lebih dikit lah ya dok ya gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang ginjal itu salah satunya kan yang lagi happening sekarang banyak banget ya, terutama di media sosial itu tentang gagal ginjal. Nah katanya kok banyak yang terjadi di usia muda. Nah ini betul atau enggak nanti kita bahas itu, kita bahas mitos fakta yang seputar ginjal dok. Yang pertama adalah
Garam katanya bisa menyebabkan seseorang mengalami batu ginjal. Sorry to say-nya tuh sekarang tuh banyak banget makanan-makanan ya dok ya, yang mengandung tinggi banget garam, ya, entah garam atau natriumnya gitu ya. Sehingga akhirnya orang kepikiran, waduh ini kan enak makanannya. Tapi ada yang bilang bahwasanya konsumsi garam bisa menyebabkan batu ginjal. Ini mitos atau fakta dok? Oke, kalau ini adalah bisa dikatakan fakta. Waduh, mana makanan Cuma kita ada banyak, Dok. tapinya nih. Cuma ada syarat dan Nah, ketentuan berlakunya gimana dok? Jadi kalau kita ngomong garam, jadi garam itu tidak bisa menghasilkan langsung ke batu. Jadi ada proses. Jadi konsumsi garam itu kalau kita berlebihan. Jadi kalau kita berlebihan, maka akan terjadi peningkatan satu, tekanan darah. Iya. Nah, tekanan darah dan kedua adalah pengeluaran yang disebut dengan kalsium. Jadi kalau kita makan garam yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi dan pengeluaran dari kalsium itu meningkat, maka akumulasi atau deposit kalsium di dalam ginjal itu akan membentuk sebuah batu. Jadi bisa menyebabkan jadi batu. Nah, jadi tapinya apalah? Tadi berlebihan. Memang sekarang yang konsen itu bukan garamnya, tapi jumlah garamnya. Iya, betul. Gitu. Maka garam yang seideal untuk kita konsumsi itu adalah sebenarnya cukup 1 sendok teh 1 hari. Kayaknya kalau sekarang bersendok-sendok ya. Ya, semua bersendok-sendok. Termasuk produk-produk yang sudah jadi ya. Jadi kemasan yang sudah jadi, makanan yang sudah jadi, ultra proses itu semua kan tinggi garam ya. Yes. Nah, tinggi garam ini yang berbahaya sebenarnya, bukan garamnya. Karena garam memang butuh untuk tubuh untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau dia sudah berlebihan, maka itu yang terjadi. Salah satunya meningkatkan resiko terjadinya batu ginjal. Oke. Dok, misal kita gini, kenapa ini ngomongin garam dan hubungannya batu ginjal? Batu ginjal itu kan terbentuk karena proses kristalisasi gitu ya. Iya. Nah, apakah gara-gara gini, kalau kita lihat secara langsung gitu ya, garam itu kan memang berbentuk butir-butiran kayak kristal. Apakah karena bentuknya garam ini yang akhirnya terjadi kristalisasi? Bukankah asam lambung kita bisa mencerna itu? Kan mungkin pikiran orang kayak gitu loh dok, kayak gitu. Orang awam ya dok ya gitu. Kan bukankah itu akan dihancurkan oleh asam lambung, tapi kok tetap masih bisa kristalisasi ya, kristalize akhirnya berujung pada batu ginjal gitu. Ya, jadi gini. Ketika garam kita meningkat di atas batas normal, maka otomatis ada yang harus bergeser dong. Karena overload ya. Iya, overload. Nah, ada salah satu yang mekanisme badan untuk mengeluarkan, yaitu salah satunya adalah pengeluaran kalsium. Kalsium. Nah, kalsium ini kalau kebanyakan keluar di ginjal, otomatis kan jenuh tuh. Lama-lama jadi kristalisasi, disitulah terjadi batu ginjal. Karena batu ginjal terbanyak adalah batu kalsium. Jadi bukan natriumnya yang jadi batu. Jadi bukan garamnya yang jadi batu, tapi garam tersebut memaksa terjadinya proses pengeluaran dari kalsium yang berlebihan. Nah, itu yang jadi meningkatkan kalsiumnya jadi batu. Dan kalau kalsiumnya juga berlebihan, maka bisa saja suhu dan pH ya dalam ginjal itu juga berubah. Sehingga jenis batu lain juga bisa terbentuk dong. Bisa menciptakan kristalisasi yang tadi Mas sebutkan. Aduh, jangan banyak-banyak lah kalau gitu ya. Nah, tapi dilemanya ya sekarang banyak banget makanannya ya. Betul. Mungkin kandungan garamnya dikit, tapi kalau ditumpuk-tumpuk ya jadi bersendok-sendok ya, nggak cuma satu sendok. Apalagi di rumah udah masaknya juga tambah garam gitu. Iya betul. Cucok lah ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Masalah di ginjal selalu diawali dari perubahan warna urin. Nah, jadi satu indikator ini yang paling mudah dilihat oleh orang adalah ketika ada something wrong sama ginjalnya. Mereka pasti indikasinya langsung dari warna urinnya. Betul nggak sih kalau setiap ada permasalahan di ginjal itu warna urinnya selalu tidak bening lah ya gitu. Kuning atau pekat atau bahkan sampai berbusa. Atau bisa jadi ada masalah di ginjal tapi urinnya nggak apa-apa gitu. Atau gimana? Oke, kalau ini bisa dibilang fakta ya. Nah, tapi ada tapinya juga. Ada tapinya juga. Jadi kalau nomor satu paling simpel adalah urin memang. Jadi urin itu kalau ada berubah warna pasti ada perubahan mekanisme di ginjal. Baik itu secara adaptasi atau ada kelainan. Yang jadi masalahnya adalah keseringan kita cuek nih. Iya. Ya udah sekali. Yang harusnya adalah dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Gitu dengan cek urin, sederhana aja kan cek urin. Jadi kalau perubahan warnanya itu berubah, apakah ini sebenarnya cuma adaptasi? Jadi contoh kita kurang minum ya, urin akan pekat, jadi warnanya akan berubah. Tapi apakah ada kerusakan? Belum tentu.
Tapi itu adalah sinyal bahwa kita kurang minum. Jadi ketika warna urin itu berubah, pasti ada adaptasi. Belum tentu ada kerusakan. Nah, adaptasi harusnya membuat kita sinyal untuk apa nih yang salah. Tadi karena warnanya pekat. Atau warnanya berubah jadi warna lain. Karena urin bisa berwarna-warni. Oh gitu? Bisa. Bisa warna biru sampai ungu pun bisa. Biru? Bisa. Apa dia berdarah biru dok? Enggak ya? Oh gitu, saya baru tahu loh dok. Iya. Jadi ada zat-zat yang bisa menyebabkan warna urin itu berupa warna. Jadi dari merah, kuning, oranye, hijau, sampai pink ataupun dari ungu pun ada. Oh, kayak pelangi ya dok ya? Iya. Jadi dengan ada warna itu harusnya meng-awarekan kita waspada bahwa mungkin ada adaptasi yang harus kita perbaiki. Tapi juga bisa menunjukkan kerusakan. Nah, kerusakannya ini yang selanjutnya harusnya jangan tanya di Google. Iya betul. Ditanyakan pada mesin pencari itu ya. Banyak tuh dari yang A to Z. Tapi masalahnya akan jadi serem, malah takut ke dokter. Betul. Harusnya dicek lebih lanjut. Nah, sehingga kita harus lebih tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah selalu berubah warna ginjalnya harus nunggu rusak? Tidak. Kerusakan ginjal bisa saja warna urinnya bagus. Itu dia. Jadi karena kerusakan ginjal pertama malah tidak terlihat sama sekali di urin. Jadi nggak tahu orang itu kalau ada masalah di ginjal ya? Iya, itu dia. Makanya butuhlah sebenarnya kalau usia kita itu yang disebut dengan medical check up. Kan kita masih 17 dong. Iya. Jadi jangan ragu-ragu untuk medical check up gitu ya. Iya, betul. Untuk mengetahui kondisi ginjalnya, jangan sampai nunggu ada keluhan. Iya, betul. Bahaya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Setiap orang harus minum banyak air supaya ginjalnya sehat. Betul nggak dok? Nih, kalau ini bisa dibilang fakta. Cuma yang jadi persoalan cuma satu. Berarti ada tapinya lagi ya? Iya. Yaitu kalau ditanya, pasien nanya ke kita, banyak gimana minumnya? Banyak minum. Tapi yang pertanyaannya selanjutnya adalah berapa banyak minum itu? Nah, itu semua rata atau beda-beda? Nah, itu beda. Jadi kalau kita ngomongnya adalah dalam keadaan biasa normal, maka kita menyarankan adalah minum cairan itu butuhnya adalah 2-3 liter sebenarnya sehari. Sehari. Ya, tapi bukan hitungan cuma air minum. Karena kalau kita makan pakai sop, sayur bening ya, gitu ya. atau kita minum teh tawar gitu, itu sebenarnya terhitung. Jadi kalau kita ngomong kuah sayur, itu karena cairan. Jadi kalau orang bilang adalah 2-3 liter, maka itu sebenarnya total cairan. Nah, itu sudah cukup memenuhi. Jadi artinya jangan banyak akhirnya jadi minum 5 liter. Kembung gitu jadinya iya nanti. sih, iya bener. Atau kurang dari situ. Nah, tapi apakah ini berlaku untuk semua orang? Tidak. Karena ada beberapa pasien, contoh pasien tersebut sudah gagal ginjal, urinnya sudah berkurang. Tentu saja kita tidak menyarankan untuk banyak minum sampai 2-3 liter. Atau pasiennya adalah gagal jantung. Gagal jantung kan tidak boleh juga minum cukup, jangan banyak minum air putih gitu ya. Artinya airnya ditakar. Kenapa? Karena semakin dia minum banyak, otomatis kan beban ke badannya ya, yang akan menyebabkan dia akhirnya jadi berkomplikasi nantinya. Jadi minumnya secukupnya. Nah, secukupnya itu yang harusnya kita sebutkan secara detail ke pasien. Nah, banyaknya berapa? Kadang-kadang kita ngomong cuma banyak, tapi nggak disebutkan berapa banyaknya. Betul. Terus tiba-tiba pasien minum 10 liter kan bingung kita. PR juga. Iya. Jadi yang secara keadaan biasa adalah 2-3 liter. Semua total air ya gitu. Nah, tapi kalau dia punya kondisi pasien tertentu dengan kondisi tertentu, penyakit tertentu, dia mungkin saja membutuhkan jumlah air yang berbeda dengan orang normal. Oke, jadi per kondisi orang itu beda-beda ya dok ya. Jadi customize banget, individualize banget kalau kita ngomongin berapa banyak kebutuhan air setiap orang. Betul kondisinya sekali. beda-beda. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Orang yang hidup dengan satu ginjal itu katanya nggak boleh kecapean, nggak boleh kelelahan, harus banyak istirahat, nggak boleh kerja berat. Nah, gimana tuh dok? Kalau itu fakta, karena jangankan satu ginjal, 2 ginjal pun kita nggak boleh kecapean. Betul ya. Ya, karena kalau kelelahan kecapean berarti akan beban pada badan. Nah, badan itu yang akan menyebabkan terjadinya tidak bisa jadi malfungsi ya, jadi gagal fungsi dong pada organ. Kalau kita terus-terusan kelelahan. Yang harus dipahami adalah ketika kita takut gagal satu ginjal, yang harus kita pikir balik adalah sebenarnya adalah manusia itu bisa hidup dengan satu ginjal. Makanya
kita ada yang namanya transplantasi ginjal. Ginjal. Jadi orang-orang yang gagal ginjal yang tahap akhir, yang dimana dia harus melakukan nama istilahnya cuci darah itu, maka dia sebenarnya bisa ditolong dan di pengobatan pastinya dengan cara ditransplantasi ginjal. Siapa yang ngasih? Donor. Donor orang sehat. Dimana dia memberikan full 1 ginjal. Jadi 1 ginjal penuh. Kenapa? Karena orang manusia dalam keadaan biasa, asal dia bisa perilaku sehat, maka bisa hidup sehat dengan 1 ginjal. 1 ginjal. Nah itu yang harus dipahami sebenarnya. Oh betul-betul ya. Jadi tetap bisa, tapi nggak berarti yang satu nggak boleh kelelahan, yang 2 boleh kelelahan ya. Iya betul. Tetap nggak boleh diporsir ya dok ya. Jangan diporsir. Okay. Untuk semuanya jangan diporsir. Semuanya yang sedang-sedang saja. Iya betul. Oke dok, kita lanjut yang terakhir dok. Minuman kemasan katanya bisa menyebabkan gangguan ginjal. Wah, ini sempat tadi saya tanyakan lagi ya, sebelumnya saya nggak tahu kalau ada poin ini gitu ya. Poinnya. Nah, betul nggak sih? Kan sekarang lumayan banyak orang parno nih dok sama minuman kemasan gitu, gimana? Oke, jadi Mas mau jawabnya fakta atau mitos? Karena saya kadang-kadang sering minum, saya harap ini mitos. Okay. Nah, jawabannya bisa fakta, bisa mitos. Oh gitu. Tergantung kita ngelihatnya. Gimana tuh? Karena kalau kita ngomong adalah minuman kemasan, maka dalam penelitian memang dalam keadaan kondisi biasa, dalam kondisi normal, konsumsi normal dari minuman biasa tidak ada bukti langsung akan merusak ginjal. Tetapi kita tahu kemasan itu adalah tinggi, kalau nggak tinggi gula, tinggi garam. Oh, di minuman itu ada garamnya juga? Bisa. Oh, oke. Ya, tapi tertinggi adalah tinggi gula, tinggi garam. Garamnya apa dulu? Banyak jenis garamnya. Ada garam natrium, garam fosfat. Nah itu dia. Jadi garam-garam inilah yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan kalau kita minumnya berlebih. Yang jadi masalah adalah kita tidak aware produk kita itu sebenarnya kandungannya berapa. Asal minum aja dong. Asal minum aja. Kenapa? Karena minuman kemasan, seperti contoh kemasan kopi ya, kopi kemasan. Saya pikir itu bukan kopi ditambah gula, tapi sebenarnya cuma gula ditambah kopi. Rasa kopi. Iya. Nah itu dia. Jadi kalau dalam keadaan biasa, jadi kita sarankan kalau total dari konsumsi gula atau makan, jangan sampai lebih dari 10% sebenarnya. Asal kalau nggak lebih dari 10%, maka itu sama saja kita minum dengan tambahan gula saja. Tapi kalau lebih dari 10%, bahkan lebih dari 20%, otomatis itu akan jadinya high sugar. Jadi gula tinggi. Nah gula tinggi otomatis akan berdampak pada badan. Dan itu tidak bagus. Oke. Jadi semua harus pas lah ya dok ya. Iya betul. Jangan berlebihan. Minuman kemasan mungkin boleh sesekali, tapi tetap minum air beningnya itu juga lebih banyak, air putihnya juga lebih banyak. Oke, terima kasih Dr. Hafiz sudah terjawab mitos faktanya. Akhirnya agak tenang nih ya, sudah terjawab ini mitos atau fakta. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gagal ginjal yang kabarnya dulu terjadi di orang tua tapi sekarang katanya bisa terjadi di usia muda. Nah ini tidak ngomongin usia lagi, pokoknya yang penting kita tidak terkena gagal ginjal gitu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz Aini SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Oke dok, sebelum kita ngomongin gagal ginjalnya gitu ya, sebenarnya indikator ginjal yang sehat itu seperti apa sih? Kan kita kadang-kadang nggak ngerti ya, sebatas tadi kita ngomongin warna urin doang gitu, tapi selebihnya apa? Kayak indikasi ginjal kita bagus, yang paling simpel ya sebenarnya memang dari urin. Selama warna urin kita jernih ke kuning muda, itu kan berarti prosesnya bagus ya. Dengan jumlah. Kalau jumlahnya sekitar 1,5 sampai 3 liter per hari, terhitung dari banyak minum kita, maka itu sudah menggunakan indikator bahwa ginjal itu cukup baik. Okay. Namun kalau kita punya faktor resiko seperti diabetes, darah tinggi, maka tadi kerusakan ginjal di awal tidak ada rasa. Sehingga itu yang perlu dilakukan pemeriksaan berkalanya.
Oke. Karena orang selalu bilang patokannya, wah urinnya masih banyak nih, urinnya masih banyak, kencingnya masih banyak. Nah itu dia, itu sebenarnya kadang-kadang jadi PHP. Iya betul. Nah makanya kalau kita terutama kalau kita nggak punya faktor resiko mungkin itu tanda bagus. Tapi kalau kita punya faktor resiko kita harus melakukan pemeriksaan. Memastikan bahwa tidak ada kerusakan awal. Oh oke. Nah ngomong-ngomong kerusakan ya memang kita harus benar-benar jaga ginjal kita gitu ya. Tapi kalau ngomongin kerusakan kan ya kadang-kadang nobody knows dok, nggak ada yang tahu atau sebenarnya mereka tahu itu faktor risiko tapi tetap dilakuin gitu ya. Nah salah satu yang berisiko adalah ketika orang sudah mengalami gagal ginjal. Ini serem banget ya, mungkin selama ini kita mengenal kayak gagal jantung di mana jantung berhenti mompa dan lain sebagainya. Itu kan vital banget gitu, vital dan fatal gitu ya. Nah kalau gagal ginjal, serem juga dok, ginjal itu kan untuk tempat filterisasi dan lain sebagainya gitu. Nah kalau terjadi kondisi gagal ginjal, by definition secara medis gagal ginjal itu seperti apa? Oke, gagal ginjal itu by definisinya sebenarnya adalah berdasarkan fungsi laju. Jadi berapa kecepatan atau berapa pengeluaran dari ginjal kita bisa ngeluarin urin. Itu yang dinilai dengan kadar yang namanya kreatinin. Kadang-kadang makanya salah satu pemeriksaan dengan cara kreatinin. Nah, yang kadang-kadang orang menganggap itu nilainya jadi persen. Jadi sebenarnya adalah laju. Jadi kalau kita bilang lajunya 60, kadang orang mendefinisikan 60%. Gitu ya. Jadi dari situ kalau itu terjadi penurunan nilai dari batas normal, maka kita anggap itu sebagai gagal ginjal. Yang jadi persoalan adalah gagal ginjal kalau dia menahun ya atau kronis, dia prosesnya akan makin turun. Nah turunnya pelan-pelan tanpa kita sadari. Apakah dia bisa muter balik? Nah itu dia. Ginjal itu kalau sudah mengalami penurunan yang menahun, dia tidak bisa muter balik. Tidak sembilan menjadi normal. Maka yang jadi masalah adalah ketika dia sudah turun, kita yang bisa lakukan adalah bagaimana menahan penurunannya lagi. Supaya nggak makin cepat penurunannya. Bukan membalikan. Tapi yang lebih pentingnya lagi berarti tidak boleh turun sebenarnya, mencegah turun. Stabil di situ ya? Stabil di situ. Nah gimana cara stabilnya nanti kita bahas. Ini ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana ini? Pagi sama siang. Fauzan dari Papua. Wah, Pak Fauzan. Gimana kabarnya? Selamat siang ya kalau di Papua sekarang. Sehat Pak? Sehat. Sehat, aduh. Alhamdulillah sehat ya Pak Fauzan ya. Monggo mau tanya apa ke Dokter Hafiz, Pak Fauzan? Iya. Selamat siang, Dokter Hafiz. Saya usia 74 tahun. Saya punya diabetes tipe 2. Saya minum obat ada berapa biji. Terus bagaimana saya menjaga fungsi ginjal saya supaya baik. Berapa liter harus saya minum. Saya memang kalau makan tidak banyak. Sehari paling sekali. Makan kue sore 1 sudah cukup karena aktivitas cukup bagus, tidur yang sekarang nggak kurang. Jadi maksud saya fungsi ginjal saya supaya cukup bagus, apa yang harus saya lakukan? Karena saya minum obat. Karena minum obat. Nah ini mungkin karena ini juga ya dok ya, kepikiran kalau minum obat katanya bisa ganggu ginjal gitu ya dan lain sebagainya. Dokter sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, terima kasih Pak. Sudah ada lagi Pak Fauzan? Obatnya yang saya minum banyak itu, ada 3 biji kah, 4 biji itu saya minum. Untuk diabetesnya ya Pak ya? Untuk diabetesnya. Oke. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Fauzan yang ada di Papua. Sehat selalu Pak Fauzan. Nanti telepon-telepon lagi ya. Terima kasih. Sehat selalu. Pak Fauzan ini usia 74 tapi suaranya masih kayak 40-an ya. Masih energik sekali gitu ya. Ada riwayat diabetes tipe 2 dan sehari bisa 3-4 jenis obat yang diminum untuk diabetes tipe 2-nya. Dan pertanyaannya kan mungkin selama ini kan orang kayak, dok kalau minum obat itu katanya bisa ganggu ginjalnya. Nah gitu gimana nih dok? Oke, jadi bagaimana bisa menjaga ginjal paling gampang ya kalau punya diabetes, itu punya darah tinggi. Ginjal dalam keadaan biasa selalu jadi korban. Ya, jadi korban artinya yang penting adalah bagaimana supaya si ginjal nggak jadi korban, menjaga si diabetesnya, menjaga hipertensinya. Jadi dari root masalahnya ya? Iya, root masalahnya. Kadang-kadang kita fokus ke ginjal tapi diabetes sama hipertensi jadi tidak terkontrol karena saking takutnya gagal ginjal itu. Padahal dalam kondisi pertama awal,
kalau kita bisa menjaga hipertensi dan diabetes, fungsi ginjal kita akan bagus. Oh, berarti kalau kasusnya kayak Pak Fauzan nih, rutin minum obat diabetes, itu kan dalam upaya untuk mengontrol gula darah. Berarti bagus dong? Bagus. Tapi kan akan jadi kebalikan lagi deh Pak Fauzan. Iya sih dok untuk mengontrol gula darah, tapi kan itu obatnya gimana gitu? Nah, itu pertanyaan paling sering ya. Jadi kalau kita bilang begitu, maka kita udah tahu konteksnya nih. Kita obatin diabetes, kita obatin hipertensi, terkontrol maka ginjal akan bagus. No matter ada beberapa opsi obat. Ya, oke. Nah, kalau kita nyari obat nih di Google pasti akan ditulis deh berpotensi gagal ginjal, berpotensi merusak ginjal. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu kita akan bilang hanya sebagian kecil saja obat yang bisa merusak ginjal. Yang banyak itu atau yang sebagian yang tertulis itu adalah malah tidak bisa digunakan pada saat gagal ginjal. Jadi obat itu di stop bukan karena merusak ginjal, tapi obat tersebut tidak bisa digunakan kalau lagi sedang gagal ginjal. Nah, dari sebagian kecil itu juga prinsipnya adalah kalau kita ngomong gini, karena selalu bilang, kalau Mas contoh ya kita tanyain, kalau Mas nggak minum obat, minum punya darah tinggi, minum obat darah tinggi, terus kalau minum obat itu persentase dari kerusakan ginjal mungkin jadi 1% turun. Karena kalau dicari Google pasti ada persen-persen lah ya. Jadi kita anggaplah 1%. Tapi kalau Mas tidak minum obat sehingga tensinya naik, turun 10% fungsi ginjalnya. Jauh dong. Gitu. Jadi memang fungsi dari obat tersebut adalah menjaga diabetes, menjaga darah tinggi supaya organnya tidak rusak. Oh, jadi kalau nggak minum justru malah problemnya dua, hipertensi katanya nggak terkontrol, ginjalnya juga pun akan jadi korban. Jadi jangan khawatir dengan minum obat. Yang jadi khawatir adalah kalau kita minum obatnya tidak diatur dan seenaknya sendiri. Kalau dan tidak konsultasi. Nah, kalau Pak Fauzan kayaknya ini mah disiplin banget, pasti konsultasi sama dokter gitu ya. Dan insya Allah aman ya Pak Fauzan ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Fauzan yang ada di Papua. Dan semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gagal ginjal yang katanya bisa menyerang di usia muda. Nah, jadi jangan jumawa ya. Ketika masih muda, wah happy-happy dengan hidupnya tapi lupa bahwa ginjalnya akan bermasalah. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz Aini SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Oke dok, sekarang ngomongin penyebabnya ya. Kalau tadi kan kita udah sedikit banyak tahu kondisi gagal ginjal itu seperti apa. Dimana fungsinya sangat vital, terjadi sesuatu yang fatal itu bisa berbahaya. Nah, penyebabnya sendiri selama ini ya dok ya, sorry itu sih tadi sih sempat kita bahas di segmen mitos dan fakta ya, terkait minuman kemasan. Itu kan yang sekarang di-blame paling banyak menyebabkan kenapa orang gagal ginjal. Kayaknya sekarang tuh kalau beli minuman kemasan terus dilihat orang tuh kayak aib banget, feeling guilty banget gitu dok ya. Wah, hati-hati loh gagal ginjal loh nanti gitu. Nah, penyebab utama itu yang paling dominan itu apa sebenarnya dok? Oke, kalau kita bilang top ya, 3 besar. Iya. 3 besar penyebab gagal ginjal itu pertama adalah diabetes dan darah tinggi. Jadi darah tinggi dan diabetes itu merupakan penyebab utama gagal ginjal. Yang tidak terkontrol? Tidak terkontrol. Oh iya, ngomong-ngomong hipertensi tadi Pak Fauzan telepon balik nih. Karena tadi belum mention tekanan darah tingginya, tekanannya itu 120 sampai 125 itu normal ya dok ya? Normal. Bagus banget Pak Fauzan, tetap pertahankan gaya hidup sehatnya ya. Oke, diabetes, hipertensi? Oke, hipertensi, darah tinggi. Jadi bagaimana nomor 1 adalah mencegah kita supaya tidak terjadi darah tinggi dan diabetes tentunya kan. Nah itu contohnya pasti gaya hidup. Kembali ke kemasan. Sebenarnya kalau minum kemasan bagus ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia berlebih, berarti resiko gula dan resiko darah tinggi tinggi dong. Betul. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya resiko gagal ginjal. Nah kalau sudah diabetes dan darah tinggi, otomatis targetnya apa? Terkontrol.
Kayak tadi Pak Fauzan ya, itu sudah bagus terkontrol sehingga fungsi ginjal pun akan terjaga. Jadi dua itu yang paling tinggi, yaitu darah tinggi, hipertensi, dan diabetes. Nah yang ketiga ini yang sering dilupakan dan memang terjadi pada usia muda. Waduh, apa itu? Namanya radang ginjal atau kata-kata orang namanya bocor ginjal ya. Oh ginjalnya bocor. Nah ginjalnya bocor itu radang ginjal atau nama istilah medisnya adalah glomerulonefritis. Itu bagian salah satu spektrum dari autoimun. Jadi badan menyerang sendiri ginjalnya. Oke. Sehingga ginjal itu meradang terus menjadi peradangan dan merusak ginjal. Dan itu juga prosesnya menahun. Dan itu memang paling sering terjadi di usia muda, apalagi di bawah 20 tahun. Dan sekarang karena masyarakat itu mulai aware ya tentang kesehatan, sehingga gejala-gejala tersebut bisa kita paling sering adalah bengkak. Jadi kalau ginjal bocor paling sering itu bengkak. Nah bengkak itu kalau usia muda hati-hati karena bisa aja petanda ginjal bocor yang bisa mengarah ke gagal ginjal. Nah kadang-kadang itu yang agak lupakan. Jadi kita punya dua yang paling utama, hipertensi dan diabetes, tapi sering kita cuekin. Dan yang satu lagi yang sering kita belum tahu adalah radang ginjal. Tiga itulah yang paling tinggi menyebabkan gagal ginjal pada manusia atau orang. Oke, kalau diabetes, hipertensi harusnya banyak orang lebih paham dengan itu gitu ya. Radang ginjal itu kasus yang juga lumayan banyak terjadi juga tuh akhirnya kenapa banyak gagal ginjal sekarang muncul? Ya salah satunya adalah radang ginjal itu adalah kalau di Indonesia ya, kalau di luar itu tinggi. Di negara-negara maju tinggi karena pemeriksaan atau screeningnya bagus. Semua aware kalau untuk ngecek minimal urin. Karena gagal ginjal akibat radang ginjal atau glomerulonefritis tadi, bocor ginjal itu bisa gampang terdeteksi dengan urin. Nah itu yang kita khawatirkan adalah dengan istilah yang katanya urin berbusa ya. Iya. Okay. Jadi kalau urin berbusa itu tandanya ada kebocoran. Tapi apakah pasti berbusa sudah pasti bocor? Belum tentu. Oke. Jadi bisa dinilai dari urinnya. Permasalahannya adalah mungkin di kita itu kesadaran untuk kesitunya belum gitu ya. Betul. Dok ya. Kalaupun ada takut selanjutnya. Iya sebenarnya mungkin ada dok awareness, tapi mereka itu tadi ya takut divonis diagnosis ini itu. Betul. Jadi akhirnya agak ya denial gitu kali ya dok ya. Oke. Nah ini yang jadi pertanyaan ya, ketika sudah mulai muncul kayak si warna urinnya berbeda, semakin pekat atau ada busa. Ini kan tanda-tanda yang sebenarnya harus diwaspadai. Nah tanda-tanda apa saja kalau kita ngomong ini kan pasti sesuatu yang kronik ya dok ya, gagal ginjal. Ini bisa diawali dari itu aja atau sebenarnya ada tanda-tanda atau gejala klinis yang lain, nanti kita bahas usai jeda ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini gagal ginjal yang katanya bisa terjadi di usia muda. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz Aini SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit UI. Oke dok, gejala klinis yang dirasakan kan ini kadang-kadang gini, yang setahu saya, tolong koreksi kalau salah, gagal ginjalnya kan apa ya, prosesnya lama gitu ya, kronik gitu ya. Dan kadang-kadang tuh orang kita nggak tahu mungkin secara umum sesuatu yang kronik itu kan kadang orang nggak begitu notice dok gitu, sehingga akhirnya tahu-tahu udah di posisi yang gawat aja gitu. Nah sebenarnya dari awal kali dari yang ringan itu orang sudah bisa mulai merasakan nggak sih, atau sekadar kayak harusnya dari urin bisa, tapi kan kadang-kadang orang dinilai mungkin kurang minum aja dok gitu kan. Itu ada nggak ya yang khas banget bahwa ada masalah ini menuju ke gagal ginjal gitu? Oke, jadi tadi karena tubuh itu pintar, dia bisa beradaptasi, maka kondisi penurunan ginjal pas awal-awal tidak ada gejala malah. Tuh ya kan masalahnya di situ. Gejala baru kita ngomongin gejala, berarti kalau ada gejala itu pasti di tahap akhir. Jadi kalau kita datang pasien sudah bengkak, urinnya sedikit, atau racunnya tinggi sehingga dia gatal, racun bisa bikin gatal, bikin linglung, bahkan tidak sadarkan diri, itu pertanda berarti sudah di tahap akhir. Jadi
kalau kita menemukan gejala itu atau kita nunggu gejala itu, ya udah berarti memang sudah di akhir. Berarti tujuan selanjutnya adalah memperbaiki itu, bukan mencegah lagi. Karena sebagian besar kondisinya adalah tidak bergejala. Oke, berarti kalau udah gejala itu berarti tahapnya udah tahap akhir gitu ya? Betul sekali. Tapi semisal kalau, oke dok, sekarang kita pemeriksaannya, kalau orang mau periksa gitu ya, kan kalau ngandelin diri sendiri nggak notice karena nggak ada gejala di awal. Kalaupun semisal orang ini nauzubillah min zaliknya, dia ada potensi menuju gagal ginjal meskipun gejala klinisnya dia belum kerasa, kalau dia periksa udah ketahuan belum kalau ini akan menuju ke gagal ginjal? Oke. Sebenarnya simpel untuk mengetahui fungsi ginjal dengan sederhana melakukan pemeriksaan. Satu, pemeriksaan darah. Salah satunya menggunakan tadi kreatinin namanya. Itu tahu adalah level berapa kita fungsi ginjal kita. Ada angkanya nggak sih dok? Ada angkanya. Itu yang kadang-kadang kita sebut sebagai persen tuh. Jadi kalau 30%. Tapi itu sebenarnya tanda laju. Jadi tanda kecepatan. Jadi kalau dia posisinya segini maka ada nilai batasnya. Kalau di atas itu kita anggap masih normal. Tapi kalau dia di bawah batas normal ya kita anggap berarti sudah mulai gagal ginjal. Nah yang kedua paling sederhana juga urin. Nah urinnya karena apa yang kita lihat belum tentu ada isi kelainan. Dan apapun yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada kelainan. Maka harus dilakukan pemeriksaan. Nah dua simpel itu akan menunjukkan simpel untuk fungsi ginjal awal bagaimana. Sehingga kita tahu baseline kita. Oh ginjal kita bagus nih, atau ginjal kita sudah ada gangguan. Kenapa? Karena bisa saja fungsinya masih baik tapi proses gangguan sudah ada. Makanya pemeriksaannya harus diduluin dua itu. Karena kerusakan di urin itu lebih cepat daripada fungsi. Jadi fungsinya masih bisa bagus, tapi prosesnya sudah ada di urin. Itu bisa terdeteksi. Bisa gitu ya, maksudnya fungsinya masih bagus gitu ya. Oh, kamu itu sudah terdeteksi di urin ya? Iya. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dok, kita baca terlebih dahulu ya. Ini dari ibu apa bapak ya? Dian, Pak Dian kemudian ya. Oke, dok apakah masih berbahaya kalau kita minum susu kemasan? Oh, ini banyak dok susu atau susu kemasan atau air gula tambahan rasa susu ya dok ya? Atau seperti es teh manis? Oh ya ini juga banyak nih seperti es teh manis. Tapi imbang nih sama minum air putihnya, di mana fase gangguan ginjal masih bisa, di fase mana sih gangguan ginjal masih bisa diselamatkan? Dalam artian mungkin sering minum itu, tapi air putihnya standar, tapi di titik mana itu ginjalnya masih oke deh gitu dok, atau gimana gitu? Oke, jadi kita balikan tadi ya, selama konsumsi kita itu normal, jadi dalam batas normal, jadi contoh gula, tadi kan gula kita anggap kalau gula komposisinya adalah 4 sendok ya. Jadi kalau dia masih dalam totalnya segitu dalam sehari, is oke dong. Jadi mau minum tambahan airnya cukup, nggak ada masalah. Jadi mau minum teh manis tapi segitu. Tapi ditambah dengan cukup air minum, itu nggak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah kalau dia melebihi. Setiap hari minumnya es teh manis, tanpa minum air putih gitu ya? Masalahnya adalah yang kita bicarakan tadi. Minum teh manis itu manisnya dapat, kenyangnya tidak. Sehingga menyeruput itu terus-terusan akan enak sepertinya. Sehingga kita nggak sadar gulanya berapa. Kenapa? Karena teh manis saja, kemasan saja bisa saja sudah melebihi kebutuhan kita dalam satu hari untuk gula. Jadi satu botol teh kemasan nih gulanya bisa saja sudah melebihi 1 hari. Oh, udah over ya? Oh iya, fast food kita minuman di fast food itu sudah over. Yang itu sebenarnya yang jadi masalah, sudah overnya, sudah berlebihannya. Selama kita bisa menjaga sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah over ya itu dia yang akan jadi masalah dan akhirnya menyebabkan banyak komplikasi. Salah satunya diabetes yang tadi sebagai penyebab utama gagal ginjal. Oke ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Dian. Boleh sesekali aja, tapi jangan kebanyakan dan diimbangi dengan air putih. Ya, kayaknya lebih hemat dan sehat air putih aja ya dok. Iya. Semoga bisa menjawab ya Ibu atau Bapak Dian ya, dan semoga sehat selalu. Oke dok, ini masih ada penelpon. Nanti kita harus punya waktu yang lebih panjang di segmen selanjutnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat.
masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gagal ginjal yang katanya bisa terjadi di usia muda. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz Aini, SPPD Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit UI. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oh, dengan pagi juga dengan Arif dari Sumbawa. Wah, Pak Arif di Sumbawa, jauh sekali. Gimana kabarnya Pak Arif? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga sekeluarga sehat selalu ya Pak Arif ya, amin. Oke, Pak Arif mau tanya apa nih ke Dokter Hafiz, silakan. Oh ya, iya dok, ini saya mau nanya nih dok. Ya, silakan Pak. Oh iya dok, ini saya mau tanya nih dok, masalah saya terkena ISK sudah 11 tahun nih dok. Belum ada kumat-kumatan. Kira-kira saran dokter ini bagaimana dok? Soalnya setiap saya pergi periksa ke rumah sakit, ISK katanya. ISK terus, belum ada perubahan. Oh, oke. Ini kan hubungannya dengan perkemihan, mungkin khususnya sama ginjal juga gitu ya. Itu sudah jelas dok, 11 tahun itu, 11 tahun maksudnya itu hilang timbul atau gimana Pak Arif? Hilang timbul dok, tapi hilangnya cuma sebentar. Kalau saya minum air terlalu banyak, kayak begah saya punya perut dok. Oke. Dokter sudah jelas? Jelas. Oke ya. Oke Pak Arif di Sumbawa kita akan coba jawab ya. Terima kasih Pak Arif sudah menghubungi kami. Saya selalu salam untuk keluarga besar di Sumbawa ya. Oke dok, 11 tahun didiagnosis ada ISK gitu ya. Dan hilang timbul, lebih sering timbulnya daripada hilangnya gitu ya. Sehingga mungkin minum obat muncul lagi. Nah ini kan mungkin ada hubungan dengan perginjalannya atau perkemihannya atau gimana nih dok? Itu sebenarnya ISK beneran atau gimana dok? Agak serem ya, saya untuk orang yang pernah mengalami ISK tahu rasanya kayak mana gitu. Jadi 11 tahun loh, gimana tuh dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin adalah ISK ya, saluran kemih, infeksi saluran kemih. Kalau kita ngomong adalah ini terutama laki-laki ya, itu sebenarnya susah. Jadi seseorang laki-laki itu sebenarnya susah mengalami infeksi saluran kemih Dibanding wanita, karena wanita lebih gampang. Jadi kalau dia sekali kena, mungkin ada prosesnya akan panjang dan kita harus tahu dulu kenapanya. Jadi bisa aja sederhana, simpel, tapi juga bisa kompleks nih. Kalau bapaknya itu sampai 11 tahun berulang, maka ada dua konteks yang harus kita cari. Apakah memang real atau benar-benar itu ISK? Karena kadang-kadang kita ada salah nih dalam cek urin. Karena cek urin itu harus ada mekanisme atau caranya yang sendiri. Dia nggak bisa langsung ditampung. Karena kalau ditampung langsung, kadang-kadang di kulit depan saluran kemih itu akan kotor. Sehingga ketika diperiksa di urin, sudah pasti kotor. Atau kita minumnya sedikit, jadi warnanya akan jadi pucat. Jadi tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, tapi apakah kalau ini benar ya, kita anggaplah benar caranya dan memang ada infeksinya, maka untuk laki-laki karena tadi susah, maka yang selanjutnya dicari adalah apakah ada kelainan dalam struktur saluran kemihnya dari ujung sampai ke ginjal gitu. Kenapa? Karena bisa saja ada gangguan struktur yang tidak ketahuan. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya resiko infeksi saluran kemihnya berulang terus. Nah, berhubungan dengan gagal ginjal, kalau terjadikan kerusakan yang terus-terus terjadi, korbannya salah satunya kena di ginjal juga dong infeksinya. Nah, kalau infeksi berulang pada ginjal, maka jaringan sehat akan terganti dengan jaringan tidak sehat. Dan akhirnya fungsi ginjal juga akan turun. Jadi infeksi saluran kemih yang berulang bertahun yang tidak beres, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi ini sebenarnya harus diapain nih kalau untuk Pak Arif ini? Karena kalau Pak Arif sebenarnya udah bolak-balik dokter nih dong. Harusnya dia dicek satu, benar apa tidak benarnya. Urinnya memang infeksi atau tidak. Kalau ada infeksi sebaiknya dievaluasi. Sederhana, kalau gangguan struktur kalau di tempat manapun pasti ada USG, ultrasound gitu kan. Tinggal ke situ, tinggal dilakukan pemeriksaan. Apakah ada gangguan struktur atau tidak. Terus urinnya ada kelainan atau tidak. Sehingga kita tahu bagaimana penanganan selanjutnya sehingga tidak berulang. Masalahnya adalah kadang-kadang yang terjadi adalah untuk ISK ya. Kadang-kadang ISK itu kan minum obat selesai kelar. Kontrolnya nanti.
kalau ingat. Karena udah ngerasa sembuh. Udah sembuh, karena kalau ISK kan itu ya, terakhir sembuh tanpa ada keluhan sama Iya, sekali. betul. Nah, karena takutnya berulang itu yang harus kita, mindset kita, yaitu apakah ini terjadi kenapa, makanya harusnya dievaluasi lebih lanjut. Dievaluasi lebih lanjut ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Arif yang dari Sumbawa. Segera ke rumah sakit ketemu dokter untuk memeriksakan yang realnya seperti apa ya, yang komprehensif ya, karena ini 11 tahun pasti sangat menyiksa sekali Pak Arif ya. Dan semoga lekas sembuh Pak Arif ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, kalau ngomongin gagal ginjal lagi gitu ya. Setelah orang tadi kan udah pemeriksaan dan oke lah ditegakkan diagnosis bahwa dia ini gagal ginjal. Ini pengobatannya disesuaikan dengan apa? Maksudnya selama ini kan kita yang kenal adalah kayak cuci darah gitu loh. Itu kayak sudah mengerikan sekali gitu. Apakah semua pasien gagal ginjal pasti cuci darah atau gimana? Oke, nah ini dia. Gagal ginjal sekali sudah kena gagal ginjal kan dia akan turun nih. Nah, gagal ginjal itu kan ada 5 kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggap yang kalau sudah mulai kelainan itu di 3, 4, 5. Nah, kalau sudah masuk 3, 4, 5 proses sudah turun. Nah, nanti berakhir di 5. Di 5 itulah yang baru kita omongkan, cuci darah atau tidak, hemodialisis atau tidak. Jadi ketika masuk di sinilah itu yang berbahaya. Dan disitulah baru ada gejala, karena sisanya belum ada gejala. Oh, sampai 4 pun belum? 4 belum tentu ada gejala. Jadi ketika kita sudah masuk di 3, 4, itu harusnya kita sudah aware ya. Jadi kita udah waspada, ini harus gimana caranya untuk mencegah supaya tidak masuk ke stadium yang lebih lanjut di akhir. Karena sebenarnya pengobatan ginjal pada akhirnya adalah mencegah supaya nggak masuk ke cuci darah itu. Berarti kalau periksa itu harusnya misal dia rutin MCU tahunan gitu deh, itu bisa kedeteksi di 1, 2, 3 atau mentok di 4 bisa? Bisa. Dan itu ketika paling mentok di 4 itu masih bisa sembuh tanpa HD? Kalau jadi tadi, kalau saya bilang kalau dia sudah masuk ke 3 dia akan turun menahun, dia akan turun. Dia akan turun terus. Berarti titik amannya itu di 3 ya, titik buruknya malahan ya di 3. Kita anggap gitu. Jadi kalau dia sudah menurun menahun, kalau kita anggap sudah gagal ginjal kronik menahun, proses perjalanannya akan turun. Kita tidak bisa membalikkan. Distabilkan, di stagnan di situ? Kita cuma bisa menstagnankan. Tujuannya adalah menstagnankan supaya nggak makin turun. How? Gimana? Ya tadi, kalau kita ngomongin 3 itu nggak ada rasa. Jadi kita carinya adalah faktor risiko. Faktor resikonya itu apa? Diabetes, perbaiki diabetes. Faktor resikonya adalah darah tinggi, hipertensi, perbaiki darah tingginya. Dia punya kayak tadi radang ginjal autoimun di awal, perbaiki radang ginjalnya. Ada nggak dok yang tanpa diabetes, hipertensi, radang ginjal, murni gaya hidup aja? Jadi dia tinggal modifikasi gaya hidup gitu? Oke, modifikasi gaya hidup tergantung kan banyak darah kalau di luar ya. Itu kan dia awareness-nya bagus ya. Jadi diabetesnya sudah dikit gitu ya, baru naik dikit dia sudah jelas. Darah tinggi dikit udah jelas. Maka dia mengejar dengan gaya hidup sehat kan. Nggak perlu obat. Ya betul. Tapi kalau di kita rata-rata adalah ketemunya di akhir memang kebanyakannya. Sehingga memang itu yang agak jadi tantangan di kita. Bagaimana mencegah supaya tidak makin turun di fungsi ginjalnya. Oke. Makanya harus dari awal gitu ya. Betul. Tapi kalau kayak 1, 2 masih bisa diselamatkan dok? Kalau 1, 2 itu sama dengan fungsi ginjal biasa, normal. Jadi kita nggak ada masalah. Yang penting tadi menjaga faktor risikonya. Menjaga faktor risikonya. Kalau udah tahu bahwa ada faktor risiko ini itu ya harus dijaga dengan baik-baik supaya nggak ke 3, 4, dan 5. Oke. Dok sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga. Karena hari ini juga banyak yang telepon ya. Kayaknya mungkin ngomongin gagal ginjal ini mumpung lagi happening, lagi banyak dan mungkin banyak yang mengalami, makanya mungkin banyak yang telepon. Next time kita harus ngobrol lagi kayaknya dok ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit UI. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Hafiz. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Di hari Rabu yang indah ini, ingat jaga kesehatan ginjal Anda supaya nggak mengalami gagal ginjal. Tidak akan jadi jaminan di usia muda juga tidak mengalami gagal ginjal. Makanya jaga makan, jaga minum, jaga pola hidup yang sehat supaya ginjal Anda aman dan Anda bisa terus sampai lansia nanti hidupnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.